Halo semua, kembali lagi dengan kita di Monokrom Podcast. Bagaimana nih kabar kalian semua? Kami harap kalian semua sehat ya. Di sini kami hadir kembali, dan tentunya dengan membawakan tema yang lebih menarik lagi seputar pembelajaran di sekolah kami. By the way, masih ingat nggak dengan suara kita? Atau kami perkenalkan lagi aja ya? Kenalin, aku Cleodora Nashiwa Levina dari kelas 10 IPS 2. Selanjutnya ada beberapa rekan temanku yang lain. Kepoin yuk. Halo, aku Niki Fernando dari kelas 10 IPS 3. Hai, aku Manuela Kristabel Pohang dari kelas 10 IPS 3. Oke, perkenalannya udah semua nih. Semoga kalian sudah kenal dan hafal suara-suara kita ya. Oh iya, saat ini kalian tahu nggak sih kita mau membahas tentang apa? Ya, pada episode kedua ini kita mau membahas tentang membangun sinergisitas dalam komunitas, yang mana kutipan tersebut merupakan tema dari obrolan kali ini loh. Wah, bener sekali itu Manuela. Tapi, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kira-kira ada yang tahu nggak ya tentang apa itu sinergisitas? Mungkin para pendengar podcast kalau ada yang tahu boleh banget nih komen di video ini agar kita bisa sama-sama belajar dan menambah ilmu. Tetapi sebelum itu, mungkin Niki bisa membantu jelasin sedikit dulu ya kepada para pendengar setia podcast kita. Boleh banget dong. Menurut aku nih, dari beberapa sumber yang aku baca, sinergisitas adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni sinegros yang berarti bekerja sama atau bisa diartikan sebagai suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Wah, jelas banget nih Ki kalau memberi informasi seputar sinergisitas. Oke, membahas tentang sinergisitas sudah. Bagaimana kalau kita lanjut masuk dalam obrolan inti kita? Yang pertama, mungkin kita bisa membahas tentang interaksi sosial dalam sosiologi, yakni dalam suatu komunitas dapat terjalin suatu interaksi yang disebut interaksi sosial. Selain itu, dapat membentuk suatu hubungan sosial dalam bentuk kelompok ataupun individu yang terjalin dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya yakni akulturasi, merupakan kegiatan penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur budaya daerah asli. Contohnya saja dapat kita terapkan dalam lingkungan tempat tinggal kita, yang mana terdiri dari orang-orang yang memiliki karakteristik berbeda-beda, sehingga dapat terjalin suatu interaksi di masyarakat. Waduh, aku lebih paham nih dari contoh yang diberikan oleh Manuela tentang bentuk dan macam interaksi sosial. Oke. Dari interaksi sosial, kita juga bisa belajar tentang cara-cara atau teknik pengolahan makanan awetan hewani loh, yang juga bisa dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa orang untuk menghasilkan produk makanan yang berkualitas nih. Sepertinya aku tahu tentang teknik pengolahan makanan awetan hewani itu, Levina. Bolehlah aku bantu jelasin aja tentang teknik-teknik ini kepada para pendengar podcast kita. Tentu boleh dong, Niki. Silakan. Baiklah kalau begitu. Oke, dalam suatu teknik pengolahan makanan awetan hewani, terdapat beberapa macam cara yang dapat dilakukan dalam membuat suatu olahan. Salah satu caranya yakni dengan menggunakan teknik pengawetan, di mana teknik ini biasa dilakukan untuk memproses suatu makanan yang memiliki rentan waktu bertahan yang cukup pendek. Teknik pengawetan sendiri terdiri dari beberapa macam, seperti proses pendinginan, proses pengasapan, proses pengalengan, serta proses pengeringan atau pengeraman. Dari proses-proses atau teknik-teknik itulah terdapat pula contoh dari hasil pengolahan awetan hewani seperti membuat nugget ayam. Wah, ternyata teknik pengolahan pada makanan awetan hewani cukup banyak dan mudah untuk dilakukan ya. Tetapi nih, dari contoh yang diberikan, seperti adanya pengolahan pada proses pembuatan nugget ayam, kita dapat memproses kembali dengan mengemas nugget ayam tersebut menggunakan kemasan yang menarik dan mulai memasarkannya pada pengusaha-pengusaha nugget ayam yang memiliki potensi tinggi untuk membantu memasarkan produk kita. Seperti contohnya dalam badan usaha milik swasta, yakni adanya PT Indofood Sukses Makmur.
Dari teknik-teknik pengolahan dan contoh badan usaha milik swasta pada ekonomi, kita bisa melanjut mempelajari tentang negosiasi di mana dalam proses negosiasi dapat menggunakan kalimat-kalimat deklaratif yang disampaikan kepada lawan bicara dengan tujuan untuk memberikan informasi. Dalam proses penerapannya, berupa kalimat peta foto merupakan peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara atau ortofoto yang dilengkapi garis kontur, nama, dan legenda. Contoh lain yakni, she is good enough to work in a group. Nah, dari contoh tersebut dapat mengetahui adanya penggunaan kalimat deklaratif dari macam-macam peta dan adanya penggunaan enough to yang menunjukkan penggunaan kalimat deklaratif juga. Oh, seperti itu ya. Tetapi selain pada kaidah pada teks negosiasi dan macam-macam peta, serta penggunaan announce to, ada juga loh peran Roh Kudus dalam kehidupan iman Katolik yang dapat dilakukan dengan melibatkan Roh Kudus dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kalimat itulah dapat diartikan juga adanya peran Roh Kudus yang ikut bekerja sama dalam membimbing umatnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menarik. Ternyata peran Roh Kudus dalam kehidupan kita dapat membantu merubah skalanya ya. Dan kemungkinan dari peran Roh Kudus itulah yang akan membantu kita dalam mengembangkan bakat dan kemampuan kita. Khususnya saja dalam bidang olahraga yakni pencak silat, yang dapat mempelajari gerak dasar dari pencak silat sendiri. Seperti contohnya sikap kuda-kuda, sikap pasang, serta teknik tangkisan yang dapat dilakukan bersama-sama dengan beberapa teman kalian. Wah, cukup menarik nih. Tapi ngomong-ngomong soal pencak silat, kalian tahu nggak sih sejarah dari pencak silat? Ternyata pencak silat merupakan seni bela diri yang berkembang dari salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Banten, yang mana pencak silat sendiri telah dikenal di Banten seiring dengan berdirinya kerajaan tersebut pada abad ke-15 Masehi. Dan pada saat itulah, pencak silat dijadikan sebagai alat untuk penggemblengan para prajurit kerajaan atau sering disebut dengan kegiatan untuk melatih ketangkasan para prajurit. Wih, mantap nih. Tapi nggak kerasa nih, udah cukup lama loh kita bersama-sama di podcast episode ini. Bagaimana nih pendengar setia kita? Pasti semakin tahu serta mendapatkan informasi baru dari obrolan-obrolan kita kan? Bener banget tuh Niki, mungkin cukup sekian dulu obrolan kita untuk episode kali ini ya. Kami izin pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk memberikan like, comment, and share, serta klik tombol subscribe agar kalian bisa menerima update terbaru tentang episode-episode kami selanjutnya. Thank you all and see you our next episode. Bye-bye.